kita akan belajar ya dari firman Tuhan yang luar biasa itu. Kita akan sama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 17 sampai 19. Kalau teman-teman punya Alkitab, yuk buka Alkitab teman-teman semua. Yang punya Alkitab fisik boleh pakai Alkitab fisiknya, atau di HP kalian juga boleh ya. Sambil kalian buka, aku mau kasih tahu bahwa tema bulan ini adalah beautifully broken, atau dalam bahasa Indonesianya indah dalam kehancuran. Nah, dalam malam ini kita akan masuk ke bagian pertama yang judulnya tentang essential, tentang esensinya, hal-hal yang mendasar yang perlu banget kita pahami tentang beautifully broken ini. Nah, sebelum saya ajak kita baca ayatnya, aku mau kasih konteks dulu ya teman-teman. Mazmur pasal 51 ini punya cerita yang berat. Ini ditulis oleh Raja Daud. Saya pasti itu kenal kan Daud, ya, yang ngalahin Goliat, Daud yang jadi raja yang terhebat di Israel, dan Daud yang disebut orang yang berkenan di hati Allah. Tapi Mazmur ini ditulis di titik terendah hidup Daud. Dia baru aja ngelakuin dosa yang sangat besar. Dia selingkuh dengan Bathsheba, istri orang lain, dan lebih parah lagi supaya nggak ketahuan dia suruh bunuh suaminya Bathsheba begitu ya, namanya Uria. Nah, jadi dalam satu kasus Daud jadi pezina sekaligus pembunuh. Nah, lalu Nabi Nathan datang. Lalu dia negur Daud, dan Daud sadar dia itu hancur total, teman-teman. Nah, situlah lahir Mazmur pasal 51 ini. Dan ini merupakan doa yang benar-benar hancur. Tapi dari kehancuran itu kita belajar sesuatu yang luar biasa tentang hati Allah. Kita sama-sama lihat ayat ini. Boleh next slide. Mazmur pasal 51. Sekali lagi ya. Mazmur pasal 51 ayat 17 sampai 19. Oke, siap. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-17 sampai 19 dengan perikop pengakuan dosa. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ini adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Next slide. Teman-teman, aku mau mulai dengan pertanyaan yang jujur. Berapa dari kalian yang pernah ngerasa, gue udah gagal total sebagai anak Tuhan? Dosa gue kegedean. Tuhan pasti kecewa loh sama gue. Gue terlalu hancur. Gue terlalu kotor. Terlalu jauh untuk bisa dipakai Tuhan lagi. Kalau orang-orang di gereja tahu siapa gue sebenarnya, apa yang gue lakuin kemarin malam, apa yang gue lihat, apa yang gue pikirin, mereka pasti langsung kabur. Atau mungkin perasaan yang lebih umum gitu. Capek banget harus kelihatan baik-baik aja, sebenarnya lagi hancur. Capek pakai topeng terus, pengen jujur tapi takut yakinin. Bingung kenapa makin rajin ibadah kok makin ngerasa kosong. Nah, kalau kalian pernah ngerasa gitu, selamat. Kalian ini masih manusia. Dan malam ini firman Tuhan punya kabar baik untuk kita. Kita hidup di generasi yang paling terobsesi dengan kesempurnaan. Boleh next slide. Coba kalian pikir di Instagram berapa lama kalian pilih foto sebelum posting? Filter mana yang bikin muka paling mulus istilahnya? Terus di link di aplikasi dating misalnya, di dating apps misalnya, foto mana yang kalian pilih? Yang paling ganteng atau bagaimana yang paling bagus lah ya kan? Bahkan di WhatsApp Story pun kalian mikir dulu nggak sebelum posting. Ini bikin gua bagaimana ya gitu. Dan yang paling sedihnya, boleh next slide. Budaya topeng ini masuk ke gereja. Kita datang ibadah dengan senyum, padahal hati lagi hancur. Kita angkat tangan pas nyanyi, pujian penyembahan. Pas jiwa lagi kering, kita bilang puji Tuhan diberkati. Padahal kita lagi krisis iman kita. Ya, kita posting di medsos, padahal udah berminggu-minggu gak baca Alkitab beneran. Tapi malam ini, kalau kita ngelihat di Mazmur pasal 51 ayat 17 sampai 19, Tuhan mau kasih sesuatu yang sangat radikal, yang bertentangan total dengan budaya kita. Next slide. Karena Allah tidak tertarik dengan kesempurnaan palsu kita. Dan next slide, dia justru mencari orang-orang yang berani mengakui kehancuran mereka. Nah, masalah mendasar kita, boleh next slide, kita itu terjebak dalam kekristenan pertunjukan. Sebuah agama yang lebih fokus ke performance agamawi daripada hati. Kita pikir begini, semakin sempurna penampilan rohaniku, semakin Tuhan sayang sama aku. Semakin banyak pelayananku, semakin berharga gue di mata Tuhan. Semakin sedikit kesalahan yang kelihatan,
semakin layak gue dipakai Tuhan. Atau semakin religius aktivitas gue, semakin dekat gue sama Tuhan. Boleh next slide. Ini yang aku sebut sebagai sindrom anak emas rohani. Kita berusaha keras jadi anak kesayangan Tuhan lewat performa kita. Dan akibatnya apa? Sebenarnya kita capek. Capek fisik, mental, spiritual, karena harus maintain image terus. Terus hidup dalam topeng, nggak berani jadi diri kita yang padanya. Nggak ada yang benar-benar kenal kita, karena kita nggak pernah buka diri. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai, dan ironis ya kita kehilangan Tuhan yang kita coba kejar. Yang paling tragis dalam usaha kita terlihat sempurna untuk Tuhan, kita malah jauh dari Dia. Kenapa? Karena kita datang dengan topeng, bukan dengan hati. Nah, menariknya, boleh next slide. Yang menulis Mazmur ini bukan seorang sembarangan loh. Ini Daud loh. Manusia yang paling dekat dengan hati Allah di perjanjian lama. Kisah hidup. Dia dibilang bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Di dalam 1 Samuel, kalau tidak salah saya baca bahwa dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Tapi tunggu. Dia juga adalah seorang yang selingkuh dengan istri orang. Bunuh suami dari selingkuhannya, sifat Sheba. Dia bohong untuk tutupi dosanya. Dan bikin malu nama Tuhan di depan bangsa-bangsa. Kalau Daud yang seperti ini aja bisa jadi orang yang berkenan di hati Allah, berarti ada sesuatu yang lebih penting dari kesempurnaan moral. Ada sesuatu yang Allah cari lebih dalam dari sekedar track record yang bersih. Dan di Mazmur 51 ayat 17 sampai 19 ini Daud kasih tahu kita rahasia. Boleh next slide. Bahwa Allah tidak mencari kesempurnaan kita. Next slide. Tetapi kehancuran yang membawa kita pada ketergantungan total kepadanya. Kita itu dipanggil untuk menjadi beautifully broken, indah dalam kehancuran kita. Karena disitulah kasih dan kuasa Allah paling nyata. So, ayo kita banyak belajar tentang hal ini. Ada 3 poin yang pengen aku share ke teman-teman semuanya. Siapkan catatan teman-teman semuanya, siapkan notes kalian ya, jangan buka yang lain. Please, ini sangat ini akan memberkati kita semuanya dan ini akan tentunya membukakan kebenaran buat kita masing-masing dari kita ya. So please stay fokus, jangan beralih ke hal-hal yang lain. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran ini. Main poin pertama, Allah yang membuka, bukan kita yang hebat. Boleh next slide. Di ayat 17 itu, di Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan pujian-pujian kepadamu. Coba perhatikan. Daud mulai doanya dengan pengakuan yang sangat radikal. Dia bilang, Tuhan bukalah bibirku. Next slide. Dalam bahasa Ibrani ya kata bukalah bibirku itu adalah tiftah. Nah, tiftah ini artinya apa? Bukan cuma buka biasa, tapi membuka sesuatu yang terkunci. Jadi Daud sebenarnya bilang gini, Tuhan, bibirku terkunci. Mulutku nggak bisa memuji engkau dengan kekuatanku sendiri. Aku butuh engkau untuk buka kunci mulutku. Ini sangat luar biasa buat aku. Karena apa? Karena yang ngomong ini Daud. Coba kalian ingat, Daud itu pemazmur terhebat sepanjang masa. He's the greatest of all time. He's the God. The God nulis Mazmur. Terus dia nulis mayoritas kitab Mazmur dari dia menulis 73 Mazmur dari 150 Mazmur. Dan Daud ini seorang musisi dan penyanyi yang luar biasa. Dan Daud ini dipanggil penyanyi manis Israel di 2 Samuel pasal 23 ayat 1 kalau kita bandingkan ya. Kalau ada orang yang bisa memuji Tuhan dengan kemampuan sendiri, itu harusnya Daud. Tapi dia bilang apa? Aku ini nggak bisa Tuhan, bahkan untuk memuji engkau aja aku butuh pertolonganmu. Ini merupakan satu kesadaran bahwa kita tuh benar-benar nggak mampu ngelakuin apapun yang rohani tanpa pertolongan Tuhan. Karena Daud sadar bahwa pujian yang sejati itu butuh Allah yang buka bibir kita. Doa yang sejati butuh Roh Kudus yang gerakan hati kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu butuh Tuhan yang lembutkan hati kita. Iman yang hidup butuh Allah yang berikan. Daud katakan, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Literally nggak bisa. Next slide. Aku kasih ilustrasi yang gampang. Kalian punya smartphone kan? Kalian punya HP kan? Pasti kalian punya HP kan? Ini sama aku juga punya HP. Nah,
Coba bayangin HP kalian yang paling canggih, iPhone terbaru. Sorry Juan, pinjam iPhone bentar. Nah, contohnya iPhone aja terbaru atau Samsung Galaxy terbaru, speknya gila. Kameranya 200 megapiksel. RAM-nya 12 GB. Prosesor super cepat. Tapi kalau baterainya 0 dan nggak ada charger, bisa nggak dipakai? Secanggih apapun teknologinya, tanpa listrik, dia cuma jadi batu mahal. Bener nggak? Nah, kita juga gitu di hadapan Tuhan. Kita bisa aja punya suara bagus untuk nyanyi. Kita bisa saja punya kepintaran untuk ngajar firman. Kita bisa saja punya karisma untuk pimpin ibadah. Kita bisa saja punya skill buat pelayanan. Tetapi tanpa Allah yang ngecas kita. Tanpa Roh Kudus yang aktifin kita. Semua itu cuma jadi talenta mati. Nggak ada kuasanya. Makanya Yesus bilang di Yohanes 5 ayat 15. Boleh next slide. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nih. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Bukan kamu susah berbuat sesuatu, bukan kamu kurang efektif, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Kosong. Next slide. Yuk kita stop pentingkan mentalitas ini. Pertama, datang ke gereja dengan pikiran, hari ini aku mau kasih pujian semampu gue ke Tuhan. Yang kedua, aku harus dapat sesuatu dengan usahaku. Terus, ketika kamu pelayanan, stop lakuin ini. Aku mau tunjukin ke gua bahwa aku itu ke Tuhan bahwa gue itu bisa. Dan aku harus bisa doa yang bagus. Mentalitas ini macam semacam ini harus kita stop. Dan boleh next slide. Start mentalitas ini. Yang pertama, Tuhan, aku pakai untuk memuji Engkau. Pakai aku untuk memuji Engkau. Kalau ketika kita baca Alkitab, Roh Kudus, pengertianku tolong dibuka Tuhan. Aku nggak bisa ngerti kalau nggak ada Roh di dalam. Ketika pelayanan pun, Tuhan, pakailah aku sebagai alat-Mu. Ketika kamu doa, Roh Kudus, pakai mulut dan lidahku. So itu teman-teman. Ya, tiftak. Membuka sesuatu yang terkunci. Mulut kita sebenarnya terkunci kalau nggak ada Roh Kudus dalam diri kita. Maka kita minta Tuhan bukakan mulutku. Tuhan bukakan. Terus yang kedua, agama tanpa hati itu mati. Sekali lagi, agama tanpa hati itu mati. Boleh next slide di ayat 18 hari ini. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ini dia. Sekarang Daud ngomong sesuatu yang bahkan lebih radikal. Dia bilang bahwa Allah tidak berkenan korban sembelihan dan korban bakaran. Dalam bahasa Ibrani, kata berkenan ini, boleh next slide, chapets. Chapets ini artinya apa? Menemukan kesenangan, merasa senang, suka dengan sepenuh hati. Jadi Allah bukan cuma nggak tertarik, dia benar-benar nggak menemukan kesenangan dalam ibadah yang cuma ritual. Ini statement yang sangat mengejutkan. Kenapa? Karena begini, teman-teman. Allah sendiri yang perintahkan sistem korban di kitab Imamat. Oke? Korban satu bagian sentral dari ibadah Israel waktu itu. Terus tabernakel dan bait Allah ini dibangun untuk tempat korban. Dan seluruh sistem keimaman itu dirancang buat korban. Tapi Daud bilang, Tuhan nggak suka korban. Apa maksudnya? Boleh next slide. Daud sedang membedakan antara ini. Pertama, ritual dengan realitas. Ritual kita dengan realitas kita bagaimana di hadapan Tuhan. Terus yang kedua, agama dan relasi. Ya, agamawi kita dan relasi kita. Karena apa? Ini saya yakin Daud ini nggak menentang Taurat, teman-teman. Daud nggak menentang Taurat, tapi dia sedang membedakan antara ritual dengan realitas, agama dengan relasi, terus aktivitas dengan otentisitas, dan lalu gerakan dengan hati. 4 hal yang bisa dibedakan oleh Daud terkait yang dibilang engkau tidak menyukainya. Karena Daud sadar, boleh next slide, Allah itu nggak tertarik dengan ritual kosong. Daud kasih 1000 domba, 1000 sapi, tapi kalau hatinya nggak berubah, kalau motivasinya nggak benar, kalau hidupnya nggak bertransformasi, itu semua cuma pertunjukan agama yang mati doang. Ini yang Tuhan
bilang lewat Nabi Yesaya. Boleh next slide. Di Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 14. Sekali lagi, Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 14. Apa gunanya bagi Ya. firman Tuhan? Aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Firman Tuhan, amin. Oke. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Lalu Tuhan lanjutkan apa? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Dan boleh next slide lagi. Di ayat 12 dia katakan apa di sana? Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Lalu boleh next slide lagi. Di situ dikatakan apa di ayat 13-nya? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya ada kejijikan bagiku. Boleh next slide lagi? Karena aku benci perayaan bulan baru dan sabatmu. Jiwaku membenci semuanya. Itu semua menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggung. Allah bilang, dia jemu, benci, dan dia katakan payah dengan ibadah yang cuma luarnya aja. Next slide. Aku mau kasih ilustrasi yang mungkin kalian relate. Kalian pernah nggak dapat hadiah ulang tahun yang kalian tahu banget tuh nggak dari hati? Misalnya gini, ini ulang tahun kalian misalnya. Teman kalian datang telat. Terus dengan muka datar dia bilang, iya ini hadiah buat lo gitu. Gue beli tadi di minimarket dekat sini. Aku tahu lo suka apa, aku nggak tahu kamu suka apa. Jadi aku ambil aja. Ya udah aku buru-buru mau pergi. Terus dia kasih coklat yang udah hampir expired. Atau mungkin kaos kaki yang ukurannya salah. Gimana perasaan kalian? Pasti nggak seneng kan? Malah mungkin kalian mikir gini, mending nggak usah kasih hadiah daripada gini. Kenapa? Karena gini loh teman-teman. Hadiah yang nggak dari hati itu terasa seperti kewajiban, bukan kasih. Terus bisa juga jadi beban, bukan berkat. Dan juga bisa bikin sakit hati. Nah, Allah pun ngerasa gitu dengan ibadah kita yang cuma ritual. Kita nyanyi pujian, tapi hati kita kosong. Kita angkat tangan di ibadah, tapi pikiran kemana-mana. Terus kita kasih persembahan, tapi dengan terpaksa. Terus kita pelayanan, ngeluh. Terus kita doa panjang-panjang, tapi cuma hafalan. Semua itu sebenarnya cuma sekedar seperti hadiah ulang tahun yang nggak dari hati. Malah justru bikin Allah sakit hati. Dan sekarang, boleh next slide. Kita evaluasi yuk. Cek motivasimu. Oke, sekarang aku mau ajak kita untuk berinteraksi bareng-bareng. Kenapa kalian ke gereja? Mungkin satu orang bisa jawab. Aku, Silakan. kita ke gereja itu untuk ada kerinduan lah dengan Tuhan. Oke, ada kerinduan. Terus ada lagi yang lain selain itu? Dari kejujuran hati deh. Kenapa kalian datang ke gereja? Gimana lu? Lu tujuan lu ke gereja kenapa? Buat apa? Buat ibadah. Buat ibadah ya. Ada lagi yang lain. Tadi selain Risa bilang ada kerinduan. Terus Juan bilang dia mau ikut ibadah. Mungkin ada yang lain? Mungkin kalau masih kecil kan awal-awal berpikirnya karena disuruh orang tua, rutinitas setiap hari Oke. Minggu ke sekolah Minggu, seperti itu, Kak. Oke, dari kecil karena disuruh sekolah minggu ya. Terus yang kedua, ini aku mempercepat waktu aja. Kenapa kalian pelayanan? Satu dua orang bisa jawab. Kenapa kalian pelayanan? Ini kalian semuanya pelayanan ya di gereja ya. Kan semua pelayan di gereja ya. Kenapa kalian pelayanan? What is the reason? Kenapa kalian pelayanan?
Untuk ngembangin talenta yang Tuhan kasih, Kak. Oke, Tica, ngembangin talenta. Ada lagi? Mungkin pertanyaan ini gampang sebenarnya, tapi susah untuk dijawab ya. Ya. So, ayo kita cek motivasi kita di hadapan Tuhan. Kenapa kalian gereja? Karena mungkin takut dosa ya kalau nggak ke gereja. Karena dipaksa orang tua mungkin. Karena malu mungkin sama teman-teman. Kenapa kalian pelayanan? Mungkin karena kamu kelihatan rohani mungkin. Karena mungkin cari posisi dan cari pengakuan mungkin. Karena nggak enak nolak. Terus kenapa kalian paling posting ayat di medsos misalnya? Karena mungkin cari likes dan komen, atau mau ikut-ikutan teman, atau mungkin caper. Terus kenapa kalian baca Alkitab? Karena merasa berdosa kalau nggak baca. Karena target baca setahun. Atau mau pamer di ibadah bukan baca Alkitab. So hari ini ayo cek motivasi kita. Akui di hadapan Tuhan. Saya pun merasa tertegur soal ini. Boleh next slide. Poin yang ketiga sekarang. Hancur itu indah di mata Tuhan. Sekali lagi, hancur itu indah di mata Tuhan. Bukan Allah menghendaki kehancuran ya. Oke, disclaimer ya, Allah nggak menghendaki itu. Tetapi dia mau kita serahkan padanya kita ya. Mazmur 51 ayat 19. Sekali lagi, Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah ini dia, kita sekarang masuk ke ayat utamanya. Setelah Daud bilang Allah nggak suka korban fisik, sekarang dia tahu apa yang Allah benar-benar mau. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ya. Korban sembelihan, Zivke Elohim, bentuk jamaknya itu korban-korban. Jadi Daud bilang semua korban yang Allah mau bisa dirangkum dalam satu. Jiwa yang hancur. Dan next slide. Jiwa yang hancur itu artinya ruah nisbarah. Boleh? Next slide. Ruah nisbarah. Ruah itu roh. Jiwa. Nafas kehidupan. Boleh next slide, tadi ada setelahnya itu. Ya. Ruah nisbarah. Ya. Esensi terdalam manusia. Itu ruah. Terus ada nisbarah, teman-teman. Nisbarah. Nisbarah itu pecah berkeping-keping, hancur total. Tidak bisa diperbaiki sendiri. Ini bukan hancur karena putus cinta ya. Bukan hancur karena nggak naik kelas. Boleh next slide, Amarisa. Ini dia. Ya. Boleh next slide. Nah, itu dia. Nisbarah, apa yang dihancurkan di sini? Apa yang dihancurkan? Pertama, kesombonganmu. Ternyata yang gue nggak sehebat gue yang gue pikir. Karena aku nggak sehebat yang aku pikirkan. Terus yang kedua, hancurnya topeng. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Ya. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Yang ketiga, boleh next slide. Hancurnya ego. Ya. Gue nggak bisa tanpa Tuhan. Dan boleh next slide lagi. Hancurnya ilusi. Hancurnya ilusi. Gua nggak bisa sesempurna yang aku klaim. Sekali lagi, apa yang dihancurkan di sini? 4, kesombongan. Ada 4 ya. 1, kesombongan. 2, topeng. Yang ketiga, ego. Yang keempat, ilusi. Itu nisbarah. Pecah berkeping-keping, hancur total. Nggak bisa diperbaiki sendiri. Dan boleh next slide lagi ya Marisa. Hati yang patah dan remuk. Itu artinya left nisbah vnitke. Vnitke. Left itu pusat hati, pusat kehendak dan emosi. Sementara nisbar itu sama kayak di istilah nisbarah tadi. Pecah berkeping-keping, hancur total, nggak bisa diperbaiki sendiri. Dan vnitke itu remuk seperti bubuk, itu hancur sampai ke partikel terkecil. Ini intensifikasi ya teman-teman, bukan cuma patah, tapi remuk seperti kaca yang bukan cuma retak, tapi pecah jadi ribuan serpihan kecil. Itu dia, yang patah dan remuk. Sekali lagi, apa yang dihancurkan? Kesombongan, topeng, ego, dan ilusi. Dan tidak akan kau pandang hina, ini,
Lo tifse. Lo tifse. Lo itu artinya apa? Negasi yang mutlak. Gak akan pernah. Terus tifse itu memandang hina, menolak dan membuang. Nah, ini janji yang luar biasa. Allah berjanji dengan negasi ganda yang paling kuat dalam bahasa Ibrani. Dikatakan begini, kalau aku bisa bahasakan, aku tidak akan pernah dalam kondisi apapun memandang hina hati yang hancur. Teman-teman tahu lagu ini ya? Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Terus apa lagi? Tak kau pandang hina hati yang hancur. Next slide. Kenapa Allah suka hati yang hancur? Karena ini, satu. Hati yang hancur itu jujur. Gak ada lagi sandiwara. Gak ada lagi topeng. Gak ada lagi pura-pura. Cuma ada Tuhan. Ini aku. Aku ini hancur, kotor, gagal. Ini aku yang sebenarnya, Tuhan. Boleh next slide lagi. Yang kedua, hati yang hancur itu terbuka. Dan yang pertama, hati yang hancur itu jujur. Hati yang hancur itu terbuka. Seperti tanah yang dibajak siap ditanami. Hati yang hancur siap dibentuk Allah. Gak ada lagi pertahanan. Gak ada lagi defensif. Gak ada lagi tembok. Gak ada lagi benteng ego. Terus yang ketiga, hati yang hancur itu haus. Orang yang merasa penuh gak akan haus. Tapi yang hancur, dia tahu butuh. Dia sangat butuh. Desperate, butuh Tuhan. Lalu hati yang hancur itu rendah. Gak ada ruang untuk sombong kalau kita hancur. Gak ada tempat untuk bangga diri. Yang ada cuma apa? Tuhan, Kyrie eleison. Kasihnya aku. Dan yang terakhir, hati yang hancur itu bergantung sepenuhnya. Karena pecahan, gak bisa memperbaiki diri sendiri. Butuh tangan yang menyatukan. Karena hati yang hancur, tahu cuma Tuhan yang bisa pulihkan. Ini yang namanya beautifully broken. Kehancuran yang indah, paradoks ilahi di mana kelemahan jadi kekuatan, kehancuran jadi pemulihan, kematian ego jadi kelahiran baru, dan kekalahan diri jadi kemenangan. Next slide. Ada satu ilustrasi, teman-teman. Ada satu ilustrasi yang namanya kintsugi. Kintsugi atau kitsukuroi. Artinya apa? Sambungan emas. Jadi gini ceritanya. Di Jepang itu, kalau yang pernah ke Jepang ya, pasti ada tahu. Ada seorang shogun atau pemimpin militer yang punya mangkok teh kesayangan. Suatu hari mangkok itu jatuh dan pecah jadi beberapa bagian. Dia sedih banget karena mangkok itu sangat berharga buat dia. Dia kirim mangkok itu untuk diperbaiki, tapi pas balik mangkoknya sambung pakai staples logam yang jelek banget. Dan akhirnya dia kecewa. Akhirnya pengrajin Jepang cari cara lain. Mereka ambil pecah-pecahan mangkok itu dan sambungannya pakai lacquer atau pernis itu yang dicampur dengan bubuk emas. Hasilnya apa? Retak-retakannya itu nggak disembunyikan. Malah dia ditonjolkan dengan garis-garis emas yang indah. Dan tahu nggak teman-teman? Mangkok yang udah diperbaiki justru lebih mahal harganya. Kenapa? Karena sekarang mangkok itu punya cerita. Mangkok itu punya sejarah. Mangkok itu punya keindahan yang sangat unik. Karena apa? Retakan-retakan itu. Nah, dari filosofi kintsugi ini, itu mengajarkan bahwa pertama gini, penyesalan ketika sesuatu terbuang, itu mengakui nilai diri yang hancur. Terus ada juga penerimaan terhadap perubahan dan nasib. Dan kesadaran akan kerapuhan hidup dan keindahannya. Nah, sekarang teman-teman coba bayangin, Allah adalah sang pengrajin agung kita. Dia adalah pengrajin agung kita. Kita adalah mangkok-mangkok yang pecah itu. Tapi Allah nggak buang kita. Dia itu nggak sembunyi retakan kita. Dia ambil setiap pecahan hidup kita. Dan dia sambungkan dengan emas kasih. Dan hasilnya, kita jadi lebih indah dari sebelumnya. Bekas luka jadi kesaksian. Karena kehancuran kita, itu jadi kanvas untuk kemuliaan Allah. Contoh nyata, Petrus saja. Dari penyangkal jadi pengkhotbah. Petrus hancur total. Setelah nyangkal Yesus 3 kali. Dia nangis dengan sedihnya. Tapi justru Petrus yang hancur itu, yang Yesus pakai untuk khotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Kan? Terus Paulus bilang, yang paling berdosa dari semua berdosa. Dari pembunuh jadi pemberita. Tapi justru karena dia sadar, ini yang bikin dia jadi rasul yang sangat berpengaruh. Terus ada wanita Samaria. Wanita dengan 5 suami.
hidup dalam aib. Kalau misalnya ada salah boleh dikoreksi. Datang ke sumur siang hari untuk hindari orang, tapi setelah ketemu Yesus dalam kehancurannya, dia jadi saksi pertama seluruh kota. Lalu Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Masa lalunya kelam. Tapi dia jadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan next slide. Gimana kita aplikasikan beautiful brokenness ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin di sekolah kalian gagal ujian. Kalau kalian dengan topeng, pasti kalian bilang, biasa aja. Gue emang nggak belajar kok. Padahal udah mati-matian belajar. Teman-teman, gue gagal nih. Terbuka sama teman-temannya. Teman-teman, gue gagal nih. Serius banget. Doain ya, supaya aku bisa belajar dari ini dan aku nggak akan putus asa. Mungkin di kampus kalian nggak ngerti pelajaran misalnya. Kalian nanya dosen. Mau nanya, tapi dia bilang, aku diem aja deh. Pura-pura ngerti gitu. Oh, aman, aku ngerti. Tapi justru kita harus akui, Pak, Bu, maaf benar aku nggak ngerti. Tolong bisa jelaskan lagi. Mungkin di relationship misalnya. Contohnya dalam putus hubungan. Mungkin kalian yang berwajah topeng dengan topeng kalian katakan bahwa aku fine kok, malah aku lega. Padahal di dalam hati hancur. Tapi di dalam beautifully broken, aku lagi patah hati. Aku butuh waktu untuk pulih. Minta doanya ya. Mungkin di kerjaan, bikin kesalahan di kantor misalnya. Kalian mungkin tutup-tutupi. Blame orang lain, cari alasan. Tapi mulai hari ini di kerjaan kalian yuk akui. Pak, Bu, saya minta maaf. Saya sudah ngelakuin kesalahan ini. Ini pembelajaran saya, ini. Ini solusi saya, ini. Dalam pergumulan pribadi misalnya. Kalian krisis iman, contohnya. Kalian mungkin di dalam topeng kalian katakan bahwa oke lah, aku aktif pelayanan, tapi hatiku kosong deh. Tetapi ketika kita mulai hari ini ubah mindset itu. Katakan, Tuhan, aku bahkan gak yakin bahwa ada, tapi aku akan datang kepadamu. Tolong aku ya Tuhan. Nah, teman-teman semuanya boleh next slide. Seperti yang kita pelajari di Mazmur 51 ayat 17. Ini digenapi secara sempurna dalam diri Yesus. Yesus adalah satu perwujudan ultimate dari beautifully broken. Next slide. Di Taman Getsemani, Yesus hancur sampai berkeringat darah. Dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus yang menunjukkan kehancuran yang kudus. Itu bukan karena dosanya ya. Dia itu nggak berdosa. Tetapi karena menanggung dosa kita. Dan boleh next slide. Di kayu salib, Yesus katakan apa di salah satu 7 perkataan Yesus? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini puncak kehancuran. Anak Allah yang terpisah dari Bapa karena menanggung dosa dunia. Dan boleh next slide. Dikubur, Yesus benar-benar mati, hancur total. Tetapi dari kematiannya itu bisa jadi kehidupan buat kita. Karena apa? Kita boleh next slide. Next, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus mengalami ultimate brokenness supaya kita bisa experience ultimate wholeness. Tapi paradoksnya, wholeness kita bukan dengan menjadi sempurna, tapi justru dengan mengakui brokenness kita di hadapan Dia yang sudah broken untuk kita. Injil bukan berkata kamu harus sempurna dulu, tetapi Injil berkata datanglah dengan segala kehancuranmu bahwa Yesus sudah hancur untukmu. Dalam kehancurannya kamu dipulihkan. Next slide. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dia katakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus jadi dosa, katakanlah dosa. Hal yang paling hancur di mata Allah, supaya kita apa? Yang hancur ini karena dosa, kita dibenarkan oleh Dia. Makanya Yesus bilang, next slide, di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Sekali lagi, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, dia katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mulai next slide, ayat 29.
Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Boleh next slide lagi. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan ya. Letih lesu itu broken karena usaha sendiri. Berbeban berat itu hancur karena beban dosa. Kelegaan itu rest yang cuma bisa datang dari Dia. Dan Yesus bilang dia lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketenangan. So, boleh next slide. Ini yang jadi konklusi buat kita. Apa yang kita pelajari tentang Beautifully Broken ini? Yang pertama, Allah nggak mengharapkan kita dengan kekuatan sendiri. Boleh next slide. Yang kedua, Allah nggak butuh pertunjukan agamawi kita. Dia nggak terkesan dengan ritual kosong, aktivitas rohani tanpa hati, atau performa religius kita. Dia mencari hati, bukan pertunjukan agamawi kita. Dia mau relasi. Dan yang ketiga, kehancuran kita adalah korban yang paling berharga. Karena hati yang hancur dan remuk tidak akan pernah ditolak Allah. Next slide. Justru disitulah dia bekerja paling indah. Dan kebenaran yang ultimate untuk kita bisa bawa pulang di tahun 2025 ini. Di dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2025 ini. Titik mulainya kita akui dan merangkul kehancuran kita. Bukan pura-pura kuat padahal rapuh. Bukan pakai topeng padahal hancur. Bukan performance padahal kosong. Tapi datang apa adanya di hadapan Tuhan dengan segala retakan, pecahan, dan kehancuran kita. Karena ternyata itu yang Allah cari. Dan next slide, bukan kesempurnaan palsu kita, tetapi kehancuran kita yang otentik. Sekarang, next slide, jika itu kamu. Aku mau masuk ke momen yang sangat personal. Ini bukan tentang orang lain ya, ini tentang kamu dan Tuhan. Oke, saya mau kita untuk on cam. Ya, kita mau sama-sama tutup mata sebentar. Gak usah peduli orang sebelah kananmu, sebelah kirimu, gak usah lihat dari layar. Ini waktu kau dengan Tuhan. Jika itu kalian yang udah sampai banget pura-pura kuat, padahal sebenarnya kamu hancur berkeping-keping. Jika itu kamu yang udah lelah pakai topeng tiap hari, baik di kampus, sekolah, di gereja, di medsos, bahkan topeng di depan pertemanan juga, di depan keluarga sendiri. Terus jika itu kamu ngerasa ibadahmu hampa, merasa ibadahmu kosong, cuma rutinitas tanpa rasa. Mungkin kamu mikir kamu udah terlalu hancur untuk dipakai Tuhan, terlalu kotor untuk didekati Allah, terlalu gagal untuk dikasih. Mungkin buat kamu yang lagi di titik terendah sekarang, yang gak tahu harus gimana lagi. Malam ini dengar baik-baik. Tuhan bicara dalam hati kamu mulai hari ini. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu topeng yang kau pakai. Tuhan tahu air mata yang kau sembunyikan. Tuhan tahu pergumulan yang gak pernah kalian ceritakan ke siapapun. Tuhan tahu dosa yang bikin kamu malu. Tuhan tahu kehancuran yang kamu rasakan. Dan tahu gak teman-teman? Tuhan sayang sama kamu. Bukan dengan syarat kamu harus sempurna dulu. Bukan setelah kamu benahi diri. Tetapi sekarang, dalam kehancuran, Tuhan gak pernah minta kamu datang dengan kesempurnaan. Aku cuma mau minta kamu datang dengan segala kehancuranmu, dengan segala lukamu, dengan segala kegagalanmu, datang sama Tuhan. Aku mau minta 1-2 menit ini kita berdoa. 1-2 menit ini kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Lepaskan topengmu, teman-teman. Turunkan pertahananmu. Berhenti berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Datang Tuhan. Dan untuk minggu ini, pilih satu di mana kamu akan mulai menjadi beautifully broken. Mungkin minta maaf ke seseorang yang sudah kamu sakiti. Share satu struggle ke teman yang kamu percaya. Mungkin akui satu kelemahan kamu, keluarga kamu mungkin. Minta dukungan mereka. Mungkin next untuk datang persekutuan pemuda ini, mungkin ada kakak-kakak rohani kalian juga kok. Ada bapak gembala juga kok di sini. Kalau kalian mau akui untuk minta doakan, kita saling support. Atau mungkin kalian mau tulis di catatan kalian, di jurnal kalian,
tulis semua palsuan yang selama ini kalian jalani. Dan satu hal yang harus diingat, kalian tuh nggak sendiri. Kita semua beautifully broken. Aku, kamu, kita semuanya kita beautifully broken. Dalam kehancuran kita, Allah sedang mencari mahakaryanya. Retakan-retakanmu akan menjadi tempat cahayanya yang bersinar. Saya ajak untuk kita sama-sama berdoa 1-2 menit ini. Renungkan di hadapan Tuhan. Ini kamu berdoa dulu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan untuk ubah hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah Tuhan kami yang hidup, yang sangat menyayangi, mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menemukan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, walaupun Tuhan hati kami kadang tidak setia kepadamu. Kami mohon ampun, dan biarlah Tuhan malam hari ini kembali kami diingatkan oleh Tuhan, kami diperbaharui lagi oleh firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat hidup setia, taat, dan takut akan Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Kak Michael yang telah Tuhan memberikan hikmat untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai Kak Michael menjadi alat Tuhan yang dapat memberkati banyak orang. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan menguatkan kami, memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan kami terus hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.